Selamat pagi untuk Pak Hari, selaku dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship dan teman-teman semua yang menonton video kali ini. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 yang memiliki ide bisnis Tasku ini akan mempresentasikan mengenai ide bisnis kami yang akan digunakan untuk penilaian tengah semester dari mata kuliah Technopreneurship. Jadi, langsung saja kita ke materi. Tapi sebelum itu, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Maria Christina Hartono dengan NIM 21055511010. Selanjutnya ada saya, Ana Agung Ayuratna Wulandari dengan NIM 21055551013 dan Nikade Puja Ari Pertiwi dengan NIM 21055551016. Selanjutnya di video kali ini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama itu ada ide bisnis, yang kedua ada bisnis model kanvas, dan yang ketiga itu sebagai penutup, itu ada contoh desain produk dan video proses pembuatan ekoprinting. Baik, untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu ide bisnis. Nah, produk apa yang akan dijual? Tasku ini adalah tote bag model kanvas yang didesain dengan menggunakan daun yang dicetak pada tote bag. Dikenal dengan istilah eco printing dan juga menggunakan kain endek khas Bali sebagai desainnya. Karena didesain dengan bahan alam, tentunya tas ini ramah lingkungan yang dengan model kekinian juga mampu menunjang penampilan. Nah, kepada siapa sih produk ini akan dijual? Nah, target pasar dari produk tasku ini ada 5. Yang pertama itu ada mahasiswa, remaja, ibu-ibu rumah tangga, pusat perbelanjaan, dan event seminar. Nah, di event seminar ini, tote bag ini bisa menjadi sebagai souvenir yang diberikan kepada peserta webinar atau seminar tersebut. Nah, kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi dari produk yang dijual? Nah, tasku ini menawarkan topik bermotif daun atau bunga yang dibuat menggunakan teknik eco-printing yang lebih ramah lingkungan. Nah, selain bisa membawa banyak barang belanjaan, topik ini juga bisa dipakai oleh para remaja untuk ke sekolah maupun ke kampus. Nah, karena topik ini memuat cukup banyak barang, bisa sebagai pengganti tas ataupun tempat barang banyak. Jadi selain dapat mudah digunakan, tote bag ini juga memberikan kesan beda dan menarik. Jadi kebutuhan yang dapat terpenuhi ini sebagai tas belanja maupun sebagai aksesoris untuk menunjang penampilan. Nah, poin yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bu Rata. Baik, materi kedua yaitu bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas atau yang sering disebut dengan BMC itu merupakan sebuah strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perencanaan bisnis. BMC ini akan lebih mudah untuk membantu memvisualisasikan ide atau konsep bisnis yang akan dilakukan. Hal ini banyak digunakan karena kemudahan dalam proses pembuatannya yang lebih ringkas dan mudah untuk dipahami. Ketika akan membuat bisnis model kanvas ini, maka kita akan menggunakan sebuah peta konsep yang berisi 9 kotak, di mana setiap kotaknya akan mewakili 9 hal fundamental bisnis. Yang pertama itu ada key partners. Pada kolom ini itu menjelaskan pihak-pihak mana saja yang menjalin kerjasama dengan usaha kami. Jadi, yang menjalin kerjasama itu ada supplier tote bag, supplier kain endek, dan penjahit. Selanjutnya ada key activities. Pada kolom key activities ini, itu menuliskan apa saja aktivitas yang akan dilakukan oleh usaha kami. Jadi itu yang pertama ada menyiapkan bahan baku, yang kedua itu ada menyiapkan desain produk, yang ketiga kita akan melakukan proses produksi, selanjutnya setelah diproduksi, kita akan melakukan pemasaran produk, dan setelah dipasarkan, maka akan dilakukan proses pengiriman produk kepada konsumen. Selanjutnya ada value proposition. Pada kolom ini itu menjelaskan manfaat apa yang akan diterima oleh konsumen ketika menggunakan produk. Jadi, value yang akan kita berikan itu tote bag dengan desain ecoprint dengan campuran kain endek Bali. Dan
kepraktisan dalam memesan, karena dapat dilakukan pemesanan secara online. Selanjutnya ada customer relationship. Itu pada kolom ini menjelaskan suatu cara dalam menjalin dan mempererat hubungan dengan konsumen. Itu dengan cara ada melakukan testimoni yang dilakukan lewat DM Instagram atau platform-platform marketplace. Selanjutnya itu konsumen itu bisa mereview secara jujur dan dapat diupload ke media sosial pribadi pelanggan. Selanjutnya ada customer segment. Jadi customer segment ini menentukan secara spesifik segmentasi dari produk yang kami tawarkan. Itu customer segment kami itu ada dari mahasiswa, remaja, ibu-ibu rumah tangga, pusat-pusat perbelanjaan, dan event-event seminar. Selanjutnya ada key resource. Pada kolom key resource ini itu menjelaskan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh usaha kami. Jadi sumber daya dari usaha kami ini itu ada tenaga kerja yang berasal dari anggota kelompok kami. Selanjutnya ada channel. Channel ini itu menulis hal apa saja yang akan digunakan dalam menyampaikan produk sehingga sampai pada konsumen. Jadi channel dari usaha kami itu ada media sosial yaitu Instagram dan marketplace itu berupa Shopee. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure itu memaparkan struktur anggaran secara rinci dari usaha terkait biaya apa saja yang menjadi tanggungan. Di sini ada dua, yaitu biaya variabel. Itu ada biaya bahan baku seperti kain tote bag, kain endek, dan untuk pengemasannya itu nanti ada paper bag dan thank you card. Untuk biaya tetapnya itu untuk jangka panjang, maka usaha kami akan menggunakan biaya sewa toko. Selanjutnya, itu pada kolom revenue stream itu memaparkan sumber-sumber pendapatan usaha. Jadi, sumber-sumber pendapatan untuk usaha kami itu adalah dengan cara memperjualbelikan tote bag tasku ini di marketplace maupun di media sosial. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Dalam bagian penutup ini, kami akan membahas mengenai desain produk dari tasku ini dan juga video proses pembuatan eco-printing. Next. Nah, ini merupakan desain produk dari tasku ini, yang dimana untuk desain produknya, kami menggabungkan antara motif eco-printing dan juga kain endek khas Bali. Kami menggunakan kain endek ini dikarenakan untuk memperkenalkan budaya Bali, kemudian menggunakan eco-printing karena kami ingin mengurangi penggunaan pewarna kimia yang dapat merusak lingkungan. Nah, berikut adalah video proses dari pembuatan eco-printing. Di sini kami menggunakan teknik bonding. Nah, ini merupakan pemaparan dari alat dan bahannya. Pertama, kita siapkan tatakannya. Kemudian, kita siapkan kain kanvasnya. Siapkan alat yang pertama yaitu palu. Kemudian ada plastik. Nah, di sini ada bahan-bahannya yaitu daun-daun untuk motifnya. Kemudian kita letakkan kain kanvasnya di atas daun. Kemudian dilapisi lagi dengan plastik. Nah, di sini mulai proses pemukulan untuk mengeluarkan zat dari daun tersebut. Teknik ini memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan agar daun tidak rusak dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, jika sudah, angkat plastik,
Dan juga angkat perlahan kain dari atas daunnya. Jika menempel, angkat perlahan dan copot dari kainnya. Nah, kemudian kita jemur agar zat-zatnya lebih menempel. Nah, dan inilah hasil akhir dari teknik pembuatan eco-printingnya. Baik, mungkin sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan, baik dalam materi ataupun dalam penyampaian. Sekali lagi kami mohon maaf, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.